Masih bersama tugas enteng. Hello, how are you students? Are you fine today? I'm fine too, thank you. So, have you seen this picture? Ya, pernah ya lihat gambar seperti ini ya? Di mana? Oh iya, dibungkus mie instan. Ya, ini apa? Cara menyajikan mie. Ya, ada gambarnya, ada langkah-langkahnya. Nah, kira-kira hari ini kita akan membahas apa? Iya, bagus. Langkah-langkah. Jadi, this picture show you how to serve instant noodle. Ya, ini menunjukkan cara untuk membuat atau menyiapkan mie instan. Nah, cara membuat atau menyiapkan mie instan ini masuk ke dalam teks. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya procedure text. Ya, procedure text. Bahasa Indonesia ya prosedur. Ya, jadi prosedur atau procedure text itu adalah teks yang isinya adalah langkah-langkah. Kalau dilihat picture di atas, itu isinya adalah langkah-langkah how to serve instant noodle. Ya, bagaimana mempersiapkan mie instan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar langkah-langkah. Ya, teks yang berisi langkah-langkah. Sehingga definition of procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Ya, jadi sebuah prosedur teks itu adalah sebuah teks yang mana dia menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dicapai melalui aksi atau langkah-langkah. Ya, jadi untuk mencapai sesuatu tujuan dibutuhkan langkah-langkah. Ya, sehingga kebanyakan frequently procedure text itu judulnya menggunakan how to, kebanyakannya. Jadi ini tidak selalu, kebanyakan how to. Jadi kalau ada sebuah teks ya judulnya how to ya procedure. Itu ya. Ya, jadi how to atau bagaimana. Contohnya how to make fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng. How to iron a blouse, bagaimana menyetrika sebuah blouse. Blouse itu baju, ya baju. How to fix no connection phone, bagaimana memperbaiki ponsel yang tidak terkoneksi internet. Jadi procedure text kalau di SMP ya, di SMP itu resipi ya, resep atau cara membuat kerajinan misalnya ya. Kalau di SMK kita tidak akan bahas itu lagi. Kok bisa ya, nanti di bawah. So, jadi judulnya itu kebanyakan menggunakan how to, tapi nggak harus. Misalnya how to make fried rice, kita ganti making fried rice, membuat nasi goreng. Bisa. Yang penting apa? Yang penting keywordnya adalah procedure text, isinya apa? Langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Any question? Kalau ada pertanyaan silakan di komentar ya. Nah, sehingga kamu memperhatikan atau tidak nih? If you buy a cell phone, you will get a document called quick start guide or panduan singkat or manual or something else ya. Jika kamu beli ponsel baru, ya ponsel baru dari toko ya, kamu akan mendapatkan buku kecil namanya beda-beda, kadang quick start guide kayak di gambar ini, atau panduan singkat dalam bahasa Indonesia, atau manual atau user guide atau yang lainnya ya. Jadi buku kecil itu kalau dibuka isinya apa? Langkah-langkah, misalnya langkah-langkah untuk menghidupkan, langkah-langkah untuk memulai ponsel pertama kali, langkah-langkah untuk mencharge, langkah-langkah untuk membuka cover dan seterusnya. Itu yang akan kita bicarakan SMK ya. Jadi kita akan berbicara tentang procedure text di SMK itu kenapa? Why SMK students must study procedure text ya? Kenapa sih siswa SMK harus belajar procedure text? Alasannya adalah ini. When you have your job to operate mesin, make sure you do it well ya. Ketika kamu nanti lulus bekerja mengoperasikan mesin, kamu harus menggunakan mesin atau mengoperasikan mesin itu dengan baik. Dengan baik itu panduannya apa ya? Panduannya adalah manual book. Jadi mesin itu ada langkah-langkah cara-caranya yang bisa kamu baca di dokumen namanya manual book. Ya, jadi ini sangat penting memahami yang namanya procedure text ya. Misalnya menggunakan komputer nih, biar komputernya lancar ya, harus ngerti manual booknya. Kalau tidak kan klik sana sini jadi rusak. So kalau rusak apa? Ya dipecat. Ya gas wat ini ya. Ya jadi cita-cita menikah itu bisa kandas ya karena dipecat. Oke. So make sure ya you have your concentration here ya. Silakan berkonsentrasi untuk belajar tentang procedure text ya. Jadi anak SMK harus ngerti tentang procedure text ya. Nah, ternyata procedure text itu bentuknya ada dua. Yang pertama spoken, yang kedua written. Spoken itu yang lisan, lisan itu yang diucapkan dan kamu dengar. Kalau written adalah yang ditulis dan kamu baca. Ya, jadi bentuknya ada dua. Kapan kita biasa menemukan spoken procedure text ya? Ketika kamu menonton video-video tutorial ya. For example, you search
tutorial YouTube ya, mungkin ya, barangkali kamu lihat tutorial di YouTube terus kamu ikuti, itu namanya spoken procedure text ya. Kemudian kalau kamu pergi ke apa namanya, train station misalnya, atau bus station atau airport ya, di sana kan biasanya ada pengumuman. Kadang ada cara untuk misalnya silakan pergi ke boarding pass, kemudian tunjukkan KTP, tanda pengenal dan seterusnya. Nah, itu spoken. Dan lain-lain banyak sekali. Atau misalnya guru menjelaskan cara untuk mengerjakan tugas secara lisan, itu namanya spoken. Nah, kalau written yang ditulis ya di kertas ya, atau di ya yang tertulis lah. Yang tertulis contohnya apa? Manual book of a product. Contohnya kalau kamu beli HP tadi ada buku manualnya. Beli mesin printer ya mesti ada buku manualnya. Beli motor ya ada buku manualnya. Ya, yang sayangnya tidak kamu baca ya. Padahal itu hal yang harus kamu lakukan pertama kali adalah apa? Membaca buku manual dulu. Kemudian yang written contohnya adalah resipi, buku resep, ya membuat makanan, minuman, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Jadi bedanya procedure text itu ada yang spoken, ada yang written. Nanti kita akan berlatih keduanya. Oke, next. Saya punya sebuah procedure text di sini. Ini ya. How to share your location on WhatsApp using your Android ya. Bagaimana cara untuk share log? Ya, kamu ngomongnya kan gitu ya, share log. Share your location on WhatsApp using your Android ya. Bagaimana untuk share log? Langkah-langkahnya apa? Open WhatsApp on your Android device. Tap on chat if not already selected. Yang pertama buka WA, kemudian klik chatnya, percakapannya yang mau kamu kirimi siapa. Tap on the group or person that you want to share your location with ya. Nomor 3 akan dipilih yang siapa yang mau dikirimi. Tap the paperclip icon. Namanya paperclip atau clip ya. Ya, jadi bukan ulot dulu, itu namanya clip. And the bottom on the screen, biasanya kan ada pojokan itu ya, clip. Kemudian location icon, dicari location iconnya, kemudian yang mau kamu kirim apa? Send current location atau share live location. Bedanya kan ada di situ nih ya. Ya. Kemudian kalau sudah ya, tap send. Send itu tanda kayak pesawat ya, send, kirim. Nah, kita lihat strukturnya, diingat lagi. Jadi tadi ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu direpresentasikan atau dilambangkan dengan urutan angka di sini. Jadi ada 7 langkah. Kita sebut steps. Ya, steps. Mencapai sebuah tujuan. Tujuan namanya adalah goal. Ya, jadi tujuannya apa? Share log, mengirim lokasi. Ya, mengirim lokasi. Maka langkah-langkahnya apa? Gitu. Goal, tujuan, steps, langkah-langkah. Materials, alat dan bahan atau media. Nah, kalau resep ya, resep itu mungkin disebutkan ya, pasti disebutkan ya berapa sendok makan. Tapi kalau teks prosedur seperti ini tidak harus disebutkan secara logika ya, kamu bisa untuk mengira-ngira alat yang dibutuhkan apa. Kira-kira apa materialnya di sini? Ya aplikasi WhatsApp ya. Ini itu mini itu apa ya? Umpamanya ya, for example I'll write it for you, ini WhatsApp, misalnya apa, Android phone. Ini misalnya aja, ini tak tulis biar jelas. Jadi kalau nggak tertulis ya nggak apa-apa. Ya hanya kalau kamu kan sudah pintar, nggak harus ditulis kan, nggak apa-apa, sudah ngerti. Nah, merah nggak apa-apa ya. Jadi yang nggak baca sudah ngerti semua. Jadi yang merah ini nggak usah, nggak apa-apa. Atau share your location WhatsApp using your Android ya. Jadi yang dibutuhkan ya WhatsApp sama Android. Butuh yang lain ya apa kayak gitu ya, masalah ditaruh di situ. Oke, itu ya. Jadi strukturnya apa? Ada yang pertama tujuan. Material itu alat dan bahan untuk mencapai tujuan, itu butuhnya apa saja. Kemudian yang kedua ada steps atau langkah-langkah. Ya, so simple ya, gampang sekali. Kemudian apa? Ciri-ciri, menemukan ciri-ciri. Kalau teks procedure itu disandingkan dengan jenis teks yang lain, ciri-cirinya apa? Selain judulnya how to, ya, kebanyakan how to. Atau kalau tidak how to menunjukkan langkah-langkah, kita bisa melihat dari unsur kebahasaan atau language feature. Ya, ciri-ciri. Atau saya tulis apa? Language. Ya. Language feature. Ciri-ciri kebahasaan apa? Yang pertama using simple present tense, menggunakan bentuk waktunya sekarang. Kemudian menggunakan ya bentuk waktu sekarang, ngerti ya? Menggunakan kata kerjanya bentuk kata kerja present. Kemudian yang kedua action verb as imperative. Contohnya dia menggunakan action verb, kata kerja yang melakukan sesuatu. Open contohnya, tap, select.
ya sebagai perintah, kalimat perintah ya. Jadi langkah-langkah di sini adalah perintah. Open WhatsApp on your Android device. Ini adalah perintah menyuruh pembaca untuk membuka aplikasi WhatsApp, gitu kan ya. Ya, itu namanya imperatif. Jadi menggunakan action verbnya open, tab, kemudian select, kemudian tab ya. Kemudian use of numbering, menggunakan nomor-nomor. Kalau pakai nomor, kalau nggak pakai nomor, pakainya temporal conjunction. Misalnya after that, next, kemudian misalnya pakai order atau apa namanya urutan ya, first, second, third, fourth, dan seterusnya. Ya, ini ciri-ciri dari procedure text. Any question? Ada pertanyaan? Kalau ada silakan komentar. Nah, oke, kita masuk ke materi. Jadi tadi procedure text itu teks yang isinya langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, SMK itu kita akan belajar manual sama tips. Kita tidak akan belajar lagi yang namanya resep. Resep sudah kita lupakan sebagai masa lalu di SMP yang indah itu. Ya, jadi nanti kalau ada ujian praktek bahasa Inggris, procedure tidak ada yang menggunakan resep. Cara membuat kopi, cara membuat apa, nggak usah ya. Gunakan ini manual atau tips. Nah, manual adalah reference document which provide detailed information about operation and maintenance of a product. Jadi sebuah manual adalah dokumen yang memuat apa? Detail informasi menggunakan dan juga merawat produk. Ya, jadi kalau beli sesuatu terutama elektronik mesti ada manualnya. Ya, manual must be read really in sequence. Ya, ini penting sekali. Manual harus dibaca, diikuti, sangat-sangat diikuti sesuai dengan urutannya ya. It because the initial step will affect to another steps ya, karena langkah yang awal itu akan berpengaruh ke langkah selanjutnya. Itu ciri-ciri manual. Jadi manual itu harus diikuti sesuai langkahnya, nggak boleh loncat-loncat. Sehingga kalau di pabrik ada mesin, ada manual, kamu baca manualnya, nggak boleh langsung memperbaiki langsung ke langkah kelima, nggak boleh, harus nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 begitu ya. Itu yang bagus ya. Misalnya cara untuk membongkar mesin motor misalnya, langkah pertama apa ya, lakukan sesuai langkah pertama, jangan langsung bongkar setelah itu bingung masangnya gimana, terima bongkar nggak terima pasang. Itu terjadi karena nggak mengikuti manual ya. Jadi manual penting diikuti biar tidak terjadi kerusakan. For example, contohnya how to withdraw money from ATM. Cara untuk ngambil duit di ATM. Langkah-langkahnya nggak boleh loncat ya. How to operate document scanner. Bagaimana mengoperasikan scanner dokumen. How to troubleshoot machine error. Bagaimana memperbaiki kerusakan mesin. Itu nggak boleh loncat-loncat. Manual is also called guide, panduan ya. Kata lainnya adalah guide ya. Sering ada yang misalnya manual itu disebut manual ya, ada yang kadang disebut guide, yaitu sebenarnya sama saja. Cirinya apa? Tidak boleh loncat. Tips. Nah, ada manual, ada tips. Tips itu adalah procedure text which make life easier ya, procedure text yang mana membuat kehidupan itu menjadi lebih mudah. Ya, itu namanya tips. This kind of procedure is not really followed as a sequence ya, tidak harus diikuti secara berurutan, tidak masalah. One step something doesn't affect to another. Kadang-kadang satu langkah itu tidak mempengaruhi langkah yang lain. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi bedanya kalau manual harus diikuti sesuai langkahnya, kalau tips ya tidak harus sesuai langkahnya. Mau langkah ketiga dulu boleh, langkah kedua boleh. Urut lebih baik. Gitu. Contohnya how to lose fat in a fast way. Bagaimana menurunkan berat badan atau melunturkan lemak ya, secara cepat. Nah, ini kan tips ya. Apa saja nanti bisa dilakukan. Kalau mau urut lebih bagus, kalau tidak juga tidak bermasalah. How to avoid acne. Bagaimana untuk menghindari jerawat. How to managing stress. Bagaimana untuk mengatur stres. Ya, itu tips. Jadi tips itu untuk mempermudah hidup biasanya. Kalau manual itu untuk mendampingi alat produk biar tidak rusak, itu manual. Oke, beda ya. Oke, biar lebih paham. Example, contoh. Saya punya manual how to withdraw money from ATM. Bagaimana mengambil uang dari ATM. Ada langkahnya 8, pakai nomor. Insert your debit card into the machine.
masukkan debit card, kartu debit ke dalam mesin. Select your language if necessary, pilih bahasa. Enter your account secure PIN number, masukkan PIN. Once the menu screen pops out, select withdraw money. Ketika menunya muncul, pilih tarik dana, ya tarik uang, ambil uang. Oke, sampai sini dulu. Kalau nomornya ini kita acak, ini yang nggak jadi, nggak bisa. Jadi langkah pertama ya harus memasukkan debit card. Nggak bisa langkah pertama itu memasukkan PIN, lah kartunya belum dimasukkan kok langsung masukkan PIN, ya nggak bisa. Itu ciri-ciri manual ya. Jadi manual itu harus diikuti secara berurutan. Nggak mungkin dia akan keluar duit dulu ya. Ini yang yang nomor 7, nggak mungkin dia nomor 7 dulu keluar duit baru kita masukkan ATM kartu ATM, kita pencet PIN-nya, kan nggak mungkin. Jadi harus urut, itu namanya manual. Sini paham ya? Nah, kalau tips, kalau kita lihat how to lose fat in fast way, bagaimana mengurangi lemak secara cepat, you can follow the instructions below. Kamu bisa mengikuti instruksi di bawah ini. First, you should do a healthy diet. Kamu harus makan makanan yang sehat. Then you have to do exercises regularly. Kamu harus melakukan exercise, latihan secara reguler. Third, stay happy on your weight now. Bahagialah dengan beratmu sekarang ya. Kalau first dan third ini kita acak ya, misalnya stay happy-nya saya jadikan nomor 1, first stay happy on your weight now, nggak ada masalah, nggak ada efek dengan yang lain, tetap kita bisa lose fat ya, tujuannya tetap bisa tercapai. Exercise dulu boleh, healthy diet terakhir boleh ya. Jadi tips itu boleh bolak-balik ditukar, tidak masalah, nggak masalah, tidak berefek. Tapi kalau manual harus urutannya harus tepat ya. Jadi keywordnya apa? Manual itu must be in right order, urutannya harus benar. Kalau tips itu you may to switch the steps, bisa ditukar stepnya ya, tidak berpengaruh. Oke, so that's all for today ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan bisa isi kolom komentar. Thank you very much for your attention. Lugas Anteng.